Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan lingkaran. Untuk soal yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O dengan koordinat 0,0 dan memiliki jari-jari 3 akar 2 cm. Nah, untuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik O dengan koordinat 0,0, kita gunakan bentuk X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, dengan mensubstitusikan nilai R, yaitu 3 akar 2, kita peroleh X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 3 akar 2 pangkat 2. 3 akar 2 pangkat 2 sama dengan 3 akar 2 kali 3 akar 2, hasilnya 18. Jadi 3 kali 3, 9. Akar 2 kali akar 2 hasilnya 2, 2 kali 9 sama dengan 18. Jadi bentuk persamaannya adalah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 18. Jadi kalau pusatnya di titik O dengan koordinat 0,0, kita cukup mensubstitusi nilai R saja, sehingga kita peroleh persamaannya. Selanjutnya untuk soal nomor 2, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di M 3,2 dan jari-jarinya 8. Nah, perhatikan di sini untuk pusatnya di M A, B, di mana A-nya 3, B-nya 2. Kita gunakan bentuk X kurang A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Jadi kita substitusi nilai A, B, dan R. Jadi A kita ganti 3, B kita ganti 2, R kita ganti 8, sehingga diperoleh X kurang 3 pangkat 2 tambah Y kurang 2 pangkat 2 sama dengan 64. Selanjutnya kita faktorkan X pangkat 2, kemudian 2 kali X, 2X dikali min 3, min 6X, min 3 pangkat 2, 9, Y pangkat 2, 2 kali Y, 2Y dikali min 2, min 4Y, kemudian ditambah 4, ini min 2 kali min 2, positif 4, sama dengan 64. Nah, kita selesaikan, ini 13 dari 9 tambah 4. Selanjutnya 51 dari 64 dikurang 13. Jadi kedua ruas kita kurang 13, maka di ruas kanan menjadi 51. Nah, dengan demikian kita peroleh persamaan lingkarannya adalah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurang 4X kurang 6Y kurang 51 sama dengan 0. Selanjutnya untuk soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga ini persamaan lingkarannya sudah diketahui. Kita diminta menentukan pusat dan jari-jarinya. Ditentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang persamaannya X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurang 10X kurang 4Y kurang 71 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang persamaannya sudah diketahui, ada dua alternatif penyelesaian. Yang pertama menggunakan pengfaktoran. Jadi langkah pertama yang kita lakukan, kita kelompokkan yang ada variabel X, begitu juga yang Y. Jadi X pangkat 2 kurang 10X, kemudian ditambah Y pangkat 2 kurang 4Y sama dengan 71. Nah, selanjutnya kita bentuk X pangkat 2 kurang 10X ditambah setengah dari 10 di pangkat 2. Setengah dari 10, 5. Pangkat 2. Kemudian yang Y juga, Y pangkat 2 kurang 4Y ditambah setengah dari 4, yaitu 2. Kita pangkatkan 2. Karena di sini kita tambahkan 5 pangkat 2 supaya tidak mengubah nilai persamaan yang sebelumnya,
sini kita kurangi lagi dengan 5 pangkat 2. Begitu juga tadi setelah ditambah tadi setelah ditambah 2 pangkat 2 kita kurangi kembali dengan 2 pangkat 2 ini supaya tidak mengubah nilai dari persamaan yang ini. Jadi sambungan 71. Selanjutnya yang 31 ini X pangkat 2 kurang 10X tambah 5 pangkat 2 ini kita faktorkan menjadi X kurang 5 pangkat 2. Demikian pula X pangkat 2 kurang 4Y tambah 2 pangkat 2 kita faktorkan menjadi Y kurang 2 pangkat 2. Nah, selanjutnya semua konstanta ini yang ini min X 5 pangkat 2 dengan min 2 pangkat 2 ini kita pindahkan di ruas kanan jadi 71 tambah 5 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. 5 pangkat 2 25, 2 pangkat 2 4, 25 tambah 4 29 tambah 71 menjadi 100. Nah, sekarang kita peroleh persamaan lingkaran dalam bentuk baku, yaitu X kurang 5 pangkat 2 tambah Y kurang 2 pangkat 2 sama dengan 100. Dari bentuk ini kita dapat mengetahui bahwa titik pusatnya di koordinat 5,2 karena nilai A-nya 5, nilai B-nya 2, jadi titik pusatnya 5,2. Sedangkan jari-jarinya karena R pangkat 2 sama dengan 100, berarti R-nya adalah akar 100 itu 10. Jadi jari-jarinya 10. Jadi demikian untuk alternatif penyelesaian pertama. Nah, untuk alternatif yang kedua, kita bisa menggunakan rumus pusat lingkaran dengan jari-jari lingkaran. Jadi dari persamaan lingkaran tadi kita tentukan dulu nilai A-nya diambil dari ini koefisien variabel X yaitu min 10, sedangkan nilai B-nya koefisien variabel Y yaitu min 4, sedangkan C-nya min 71. Nah, kita masukkan nilai-nilai itu pada rumus masing-masing. Untuk pusat lingkaran, rumusnya min 1/2A, min 1/2B. Karena A-nya min 10 dikali min 1/2 hasilnya 5, B-nya min 4 dikali min 1/2 hasilnya 2. Dengan demikian pusat lingkarannya adalah 5,2. Sedangkan untuk menentukan jari-jarinya kita gunakan rumus akar dari 1/4 A pangkat 2 ditambah 1/4 B pangkat 2 dikurangi C. Jadi ini tadi keliru ya, ini 1/4-nya ini di luar kurung, jadi min 10 kita pangkatkan 2 dulu jadi 100 dikali 1/4 hasilnya 25, kemudian min 4 pangkat 2 16 kali 1/4 hasilnya 4 ditambah C 71 jadi 25 tambah 4 29 tambah 71 100, akar dari 100 10, jadi R-nya 10. Nah, jadi ini alternatif kedua ini kita gunakan jika kita bisa mengingat rumusnya. Jadi terserah yang menggunakan mana yang dianggap mudah, apakah menggunakan alternatif 1 atau alternatif 2. Jadi sekali lagi untuk rumus ini keliru, seharusnya 1/4-nya ini di luar ya, di luar. Atau kita gunakan ini tetapi di sini 1/2 bukan 1/4 kalau di dalam kurung. Kalau 1/4 harusnya di luar kurung. Nah, A-nya dulu kita pangkatkan 2, kemudian dikali 1/4
4. Jadi demikian untuk soal yang ketiga. Lanjut untuk soal yang keempat, tentukan kedudukan titik A dengan koordinat min 3,5 terhadap lingkaran X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 34. Nah, untuk menentukan kedudukan titik pada lingkaran, kita harus membandingkan jarak titik terhadap pusat dengan jari-jari lingkaran. Nah, caranya koordinat titik itu kita substitusikan ke nilai X dan Y, jadi min 3-nya kita substitusi ke X, sedangkan 5 kita substitusi ke Y. Dengan demikian, kita akan membandingkan apakah sama ruas kiri dengan kanan, apakah kiri lebih kurang dari atau lebih dari. Nah, di sini min 3 pangkat 2 hasilnya 9. Untuk Y pangkat 2, 5 pangkat 2 hasilnya 25. 25 tambah 9, 34. Jadi hasilnya sama. Nah, karena di ruas kiri sama dengan ruas kanan, artinya yang ruas kiri ini merupakan jarak dari titik A ke pusat lingkaran, sedangkan yang ruas kanan ini adalah jari-jari. Jadi karena jarak titik A ke pusat lingkaran sama dengan jari-jari, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan titik A itu berada pada lingkaran. Selanjutnya untuk soal yang kelima, tentukan kedudukan titik C dengan koordinat 8,4 terhadap lingkaran yang persamaannya X kurang 3 pangkat 2 ditambah Y tambah 2 pangkat 2 sama dengan 25. Ya, sama dengan cara pada soal nomor 4, kita bandingkan ruas kiri dengan ruas kanan. Caranya kita substitusi nilai X sama dengan 8 dan Y sama dengan min 4 ya, bukan min 7. Y sama dengan 4. Keliru di sini. Jadi ini Y sama dengan 4. Nah, ini kita substitusi Y sama dengan 4 pada persamaan X kurang 3 pangkat 2 tambah Y tambah 2 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi X kita ganti 8, Y kita ganti min 4. Kemudian kita hitung 8 kurang 3 hasilnya 5, dipangkatkan 2 sama dengan 25. Min 4 tambah 2 hasilnya min 2, dipangkatkan 2 hasilnya 4. 25 tambah 4 sama dengan 29. Nah, 29 lebih kecil dari 34. Jadi karena jarak titik C ke pusat lingkaran kurang dari jari-jari, maka dapat disimpulkan bahwa titik C ini berada pada lingkaran. Jadi ini yang ruas kiri ini menunjukkan jarak titik ke pusat lingkaran, sedangkan ruas kanan adalah jari-jari. Jadi apabila jarak titik ke pusat itu kurang dari jari-jari, maka titik itu berkedudukan di dalam lingkaran. Selanjutnya untuk soal yang keenam, tentukan kedudukan garis. Ya, sekarang garis lagi, kedudukan garis 3X tambah Y tambah 10 sama dengan 0 terhadap lingkaran X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurang 8X tambah 4Y kurang 20 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran, pertama-tama kita ubah dulu bentuk persamaan garisnya.
menjadi Y sama dengan min 3X kurang 10. Jadi kita ubah menjadi Y sama dengan, di ruas kirinya Y. Jadi Y sama dengan min 3X kurang 10. Selanjutnya, Y sama dengan min 3X kurang 10 ini kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Sehingga kita peroleh, jadi ini X pangkat 2 tambah, nah Y pangkat 2, Y-nya kita ganti dengan min 3X kurang 10. Nih, tadi Y di sini kita ganti dengan min 3X kurang 10, pangkat 2, kurang 8X, tambah 4Y, nah Y lagi kita ganti dengan min 3X kurang 10, jadi 4 kali min 3X kurang 10, dikurang 20 sama dengan 0. Kita selesaikan ini. Min 3X pangkat 2 hasilnya 9X pangkat 2. Kemudian 2 kali min 3X min 6X dikali min 10 positif 60X. Kemudian min 10 pangkat 2 hasilnya 100. Kemudian ini kurang 8X tambah 4 kali min 3X min 12X, 4 kali min 10 min 40 kurang 20. Sehingga kita peroleh hasilnya X pangkat 2 tambah 9X pangkat 2 hasilnya 10X pangkat 2, 60X dikurang 8X dikurang 12X hasilnya 40X. Kemudian 100 dikurang 40 dikurang lagi 20 hasilnya 40. Sama dengan 0. Nah, karena ini adalah kelipatan 10, semua suku kita bahagi 10. Di sini 10X pangkat 2 menjadi X pangkat 2, 40X menjadi 4X, 40 menjadi 4, sama dengan 0. Nah, dengan demikian kita peroleh nilai A-nya 1, B-nya 4, C-nya 4 dari bentuk umum persamaan kuadrat, ya, AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Jadi A-nya di sini 1, B-nya 4, C-nya 4. Ini kita substitusikan untuk mengetahui nilai diskriminan. Nah, untuk B-nya 4, 4 pangkat 2, 16 dikurangi 4 kali A kali C. A-nya 1, C-nya 4, jadi 4 kali 1 kali 4 hasilnya 16. 16 kurang 16, 0. Nah, karena nilai diskriminannya sama dengan 0, maka garis 3X tambah Y tambah 10 sama dengan 0 ini menyinggung lingkaran atau memotong di satu titik. Jadi untuk menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran, kita lihat dari nilai diskriminannya. Apakah sama dengan 0, kurang dari 0, atau lebih dari 0. Jadi kalau nilai diskriminannya sama dengan 0, maka garis itu menyinggung lingkaran. Nah, selanjutnya kita masuk pada soal yang ke-7, yaitu tentang persamaan garis singgung. Tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik Q dengan koordinat 10,9 pada lingkaran X tambah 2 pangkat 2 tambah Y kurang 4 pangkat 2 sama dengan 169. Nah, langkah awal kita periksa dulu apakah benar titik Q ini berada pada lingkaran. Jadi kita selidiki untuk koordinat Q 10,9, artinya X-nya 10, Y-nya 9, ini kita substitusi pada persamaan. Jadi 10 tambah 2, 12 pangkat 2, 144. Kemudian 9 kurang 4, 5 pangkat 2, 25. Nah, apakah ruas kiri ini
sama atau kurang dari atau lebih dari dengan ruas kanan. Jadi 144 ditambah 25 hasilnya 169, ternyata sama dengan ruas kanan 169. Jadi benar bahwa titik Q ini terletak pada lingkaran. Nah, karena titik Q terletak pada lingkaran, berarti titik Q ini merupakan titik singgung antara garis dengan lingkaran. Sehingga diperoleh persamaan garis singgungnya X1 tambah 2 dikali X tambah 2 ditambah Y1 kurang 4 dikali Y kurang 4 sama dengan 9. Jadi yang ini kita uraikan dari persamaan yang tadi, X tambah 2 pangkat 2 menjadi perkalian suku 2 dengan suku 2. Jadi X1 tambah 2 dikali X tambah 2. Begitu juga untuk yang Y, kita peroleh dari Y kurang 4 pangkat 2, kita uraikan menjadi Y1 kurang 4 dikali Y kurang 4. Sama dengan 169. Nah, untuk X1-nya kita ganti 10, Y1-nya kita ganti 9. Kemudian kita hitung, kita peroleh 12 kali X tambah 2. Ini 9 kurang 4, 5 dikali Y kurang 1 sama dengan 169. 12 kali X, 12X, 12 kali 2, 24, 5 kali Y, 5Y, 5 kali min 4, min 20 sama dengan 169. Kita selesaikan 12X tambah 5Y sama dengan 169. Ini pindah jadi kurang 24. Ini ke sana jadi tambah 20. Nah, 169 kurang 24 tambah 20 hasilnya 165. Coba kita cek lagi. 169, iya, 189 kurang 24, 165. Jadi kita peroleh persamaan garis singgungnya 12X tambah 5Y kurang 165 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan garis singgung yang melalui titik Q dengan koordinat 10,9 pada lingkaran yang persamaannya X tambah 2 pangkat 2 tambah Y kurang 4 pangkat 2 sama dengan 169. Jadi itulah beberapa contoh pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan lingkaran. Demikian, terima kasih.